Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya bisa beserta kawan-kawan saya lainnya akan menjelaskan sebuah materi terkait manajemen strategi. Materi ini kami sampaikan guna memenuhi nilai untuk mata kuliah manajemen strategi ujian akhir semester. Nah, adapun sebelum kita lebih jauh lagi, perkenankan saya untuk mengenalkan diri saya dan teman-teman saya, yaitu perkenalkan saya Salim dan ada dua kawan saya bernama Septi Indahyani beserta Winda Damayanti yang akan turut serta dalam menjelaskan materi-materi yang akan kami sampaikan. Nah, untuk pembahasan malam kali ini adalah kami akan membahas tentang strategi dan manajemen strategi, ruang lingkup manajemen strategi, tahapan manajemen strategi, strategi dalam manajemen strategi, jadi ada strategi lagi di dalam manajemen strategi tersebut, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk strategi dan manajemen strategi ini merupakan dua hal yang berbeda, teman-teman. Yang dimana strategi ini adalah rencana umum atau pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks manajemen, strategi mencakup serangkaian langkah atau keputusan yang diambil oleh suatu organisasi untuk mencapai visi misi dan sasaran jangka panjangnya. Strategi melibatkan alokasi sumber daya dan upaya organisasi secara cerdas dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal dan internalnya. Lalu untuk manajemen strategi adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi langkah-langkah strategis yang diambil oleh organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Nah, hal ini akan melibatkan identifikasi visi misi organisasi serta analisis lingkungan, penetapan sasaran, pengembangan strategi, implementasi rencana aksi, dan pengukuran kinerja. Nah, manajemen strategi mencakup pengelolaan seluruh siklus strategi dari perencanaan hingga akhir adaptasi kontinus terhadap dinamika pasar dan perubahan lingkungan. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen strategi, yang mana manajemen strategi mencakup serangkaian aktivitas yang melibatkan perencanaan, implementasi, evaluasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, adapun beberapa hal atau poin-poin di dalamnya kurang lebih ada 6 poin. Yang pertama adalah visi dan misi, ada analisis lingkungan, penetapan sasaran dan tujuan. Nah, visi misi ini merupakan dua hal yang berbeda, yang dimana visi adalah gambaran jangka panjang tentang keberhasilan yang diinginkan oleh organisasi, tetapi jika misi adalah pernyataan tujuan inti yang menjelaskan alasan keberadaan organisasi. Lalu analisis lingkungan ini dibagi juga menjadi dua, yang pertama adalah analisis PESTEL dan yang kedua adalah analisis SWOT, yang dimana untuk PESTEL ini merupakan singkatan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum untuk memenuhi faktor eksternal. Lalu untuk analisis SWOT adalah kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman untuk mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal. Nah, selanjutnya adalah penetapan sasaran dan tujuan, di mana penetapan sasaran dan tujuan ini merupakan implementasi dari sebuah teori bernama SMART, yang disingkat SMART, yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound, untuk mengukur kemajuan suatu organisasi. Lalu tujuan dapat mencakup pertumbuhan pendapatan pangsa pasar, inovasi produk, atau efisiensi operasional. Selanjutnya ada pembentukan strategi, di mana strategi corporate dalam menetapkan ruang lingkup bisnis dan portofolio produk, serta strategi bisnis adalah strategi bisnis ini lebih terfokus pada cara mencapai keunggulan kompetitif dalam pasar tertentu. Yang kelima adalah implementasi strategi, mana implementasi strategi adalah rencana taktis dan operasional untuk menerjemahkan strategi menjadi tindakan pengelolaan perubahan untuk memastikan penerimaan karyawan terhadap perubahan strategis. Yang keenam adalah evaluasi dan pengendalian, di mana evaluasi dan pengendalian ini merupakan cara atau tolak ukur pengukuran kinerja menggunakan Key Performance Indicator atau KPIs
Itu singkatannya Key Performance Indicator. Dan selanjutnya adalah tahapan dalam manajemen strategi yang akan disampaikan oleh Saudari Winda. Silakan. Selanjutnya ada tahapan dalam manajemen strategi. Ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Menganalisis situasional untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dan yang diinginkan. Selanjutnya, perumusan strategi. Pengembangan alternatif strategi berdasarkan analisis SWOT dan pemahaman mendalam tentang visi dan misi. Tahapan selanjutnya yaitu implementasi strategi. Komunikasi yang efektif dan pelaksanaan rencana aksi yang memastikan koordinasi dan konsistensi. Selanjutnya, evaluasi kinerja, yaitu pemantauan secara terus-menerus untuk membandingkan kinerja aktual dengan target yang telah ditetapkan. Tahapan selanjutnya yaitu koreksi dan penyesuaian, yaitu revisi strategi jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan dalam lingkungan bisnis. Selanjutnya, strategi dalam manajemen strategi. Strategi pemimpin biaya, upaya untuk menjadi produsen atau penyedia layanan dengan biaya produksi terendah di industri. Selanjutnya, diferensiasi yaitu pembedaan melalui kualitas produk, merek, desain, layanan pelanggan, atau inovasi. Selanjutnya, inovasi. Fokus pada penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk atau layanan baru dan unggul. Selanjutnya, pertumbuhan pasar. Strategi penetrasi dan untuk meningkatkan pangsa pasar, pengembangan produk untuk memperluas lini produk atau diversifikasi ke pasar baru. Selanjutnya ada aliansi strategi, yaitu kemitraan dan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mencapai tujuan bersama atau memanfaatkan sumber daya. Selanjutnya, responsif terhadap pasar, yaitu kemampuan untuk cepat menyesuaikan strategi dengan perubahan dalam kebutuhan atau preferensi pasar. Selanjutnya, dari materi yang telah disampaikan terdapat kesimpulan yakni manajemen strategi mencakup penetapan sasaran dan tujuan yang terukur, pengembangan strategi yang sesuai dengan visi dan misi, serta implementasi rencana aksi yang mengalokasikan sumber daya secara efektif. Evaluasi dan pengendalian menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa strategi berjalan sesuai rencana dan jika diperlukan, melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dan ruang lingkup manajemen strategi mencakup aspek-aspek kunci seperti pengelolaan perubahan, analisis lingkungan, serta pemahaman mendalam terhadap visi dan misi organisasi. Secara keseluruhan, proses ini dirancang untuk memberikan arah, keunggulan kompetitif, dan adaptabilitas terhadap perubahan, sehingga membantu organisasi mencapai kesuksesannya di tengah dinamika pasar dan lingkungan bisnis. Terima kasih. Nah, mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika memang terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sebelum saya tutup akan kita lihat dulu
bagaimana sih yang presentasi ini. Nah, mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.